Selamat berjumpa Opa Oma. Maaf ya, terlambat 15 menit karena kami jalan salib. Tapi bagaimanapun senang kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Opa Oma semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sehat betul. Nah, sore hari ini setelah berbincang banyak hal, mungkin perlu kita kembali memaknai tentang pantang dan puasa. Apalagi banyak yang bertanya bagaimana kami yang lansia ini. Nah, kita kebetulan ini banyak sekali yang menyampaikan, yang sharing. Tentu ini semua hal yang baik sehingga kita bisa menyimak makna yang sesungguhnya. Ya, memang dalam ajaran Gereja Katolik, kewajiban pantang dan puasa memang memiliki ketentuan usia. Jadi ada KHK, hukum gereja, kanon 1252. Nah, dikatakan begini, puasa diwajibkan bagi umat Katolik yang berusia 18 hingga 59 tahun. Sedangkan pantang diwajibkan bagi umat yang berusia 14 tahun ke atas tanpa batas usia atas. Nah, ini bedanya ya. Jadi dari 14 tahun tanpa batas usia. Artinya semua kita termasuk lansia itu diwajibkan untuk berpantang. Sementara puasanya dari 18 tahun hingga 59 tahun. Namun bagi lansia di atas 59 tahun puasanya tidak lagi diwajibkan. Dan terutama jika ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Namun pantang, ingat baik-baik ya, pantang tetap dianjurkan sesuai kemampuan. Nah, jika seorang lansia bertanya, bisa dijawab seperti ini. Secara aturan gereja, puasa tidak diwajibkan bagi lansia. Tetapi pantang tetap dianjurkan. Jika merasa mampu dan sehat, berpantang dan berpuasa secara sukarela adalah tindakan terpuji, tindakan baik. Yang tujuannya tiada lain adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, jika ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, bisa menggantinya dengan bentuk pengorbanan lain, seperti doa lebih intensif atau perbuatan kasih kepada sesama. Jadi, Opa Oma, lansia tidak diwajibkan berpuasa, tetapi bisa melakukannya dengan sukarela jika mampu. Yang lebih penting adalah semangat tobat dan kasih dalam hidup sehari-hari. Nah, itu dia dulu ya pengantar. Nanti banyak sekali yang akan bercerita, ada yang bertanya. Namun baik, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun, hanya Oma Suprapto. Selamat sore Oma Prapto, selamat berulang tahun. Sendirian dia yang berulang tahun ini. Baik, kita akan menyanyikan Jamrut selamat ulang tahun. Baik, kita ucapkan, mari kita sama-sama bernyanyi ya kalau masih ingat lagunya. Oke. Selamat ulang tahun Oma Prapto. Yang
ulang tahun Bu Prapto. Ke-70 berapa ya Bu Prapto? Ya, sehat selalu ya. Sehat, sehat, sehat. Selamat. Iya, selamat ulang tahun. Iya. Iya. Bon anniversaire. Ya, Oma, kita semua ucapkan selamat ulang tahun Ibu Prapto. Di lereng Gunung Merapi sana, di Pakem. Iya. Iya, itu lagu ulang tahun. Sekalian permintaan request dari Oma Sapuan, The Power of Love. Ya, sebagai lagu pertama, mari kita nikmati kiriman dari Oma Sapuan. As I look in your eyes, I hold on to your hand.
lagu yang indah sekali. Terima kasih Oma Sapuan. Nah, mungkin baik kita lihat manfaat puasa dan berpantang bagi lansia. Memang berpuasa dan berpantang bagi lansia bisa memiliki manfaat dan risiko tertentu. Tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Nah, coba kita lihat manfaatnya misalnya. Kalau itu cocok dengan kondisi Anda, silakan. Ya, manfaat puasa menjaga kesehatan dan pencernaan. Artinya apa? Mengurangi beban kerja organ pencernaan, membantu detoksifikasi alami tubuh. Kita dapat mengontrol gula darah dan kolesterol. Puasa dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Jangan lupa, berpuasa meningkatkan kesehatan mental dan spiritual, meningkatkan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Tuhan, membantu melatih disiplin diri dan pengendalian emosi. Tentu saja yang gemuk-gemuk ya, menjaga berat badan, meningkatkan metabolisme, mengurangi asupan kalori yang berlebihan, meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme lemak, dan tentu saja meningkatkan autofagi, yaitu proses pembersihan sel-sel rusak dalam tubuh. Ini dapat membantu memperlambat penuaan dan menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, ada lain lagi Alzheimer. Nah, tentu ada risiko, ada dampak negatif. Tapi nanti ya, di kesimpulan saja ya. Nah, ini dia Omatin, hari bersama Yesus. Ya, hari bersama Yesus. Nah, ini dia Omatin. Selamat menikmati. Selalu ada promo ke Korea di Traveloka. Iya, sedikit ya. Nah, hari-hari kulalui bersama Yesus.
melalui bersama Yesus. Terima kasih Om Martin. Bagaimana keadaannya, sehat-sehat ya? Nah, ini ada sharing dari Opa Prapto. Ya, selamat sore Pak Prapto. Selamat sore. Ya. Selamat sore Romo. Ya, dan Opa. selamat sore. Selamat menjelang malam. Ya, malam. Semua tetap terberkati dan penuh sukacita ya. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Itulah doa dan harapan kami berdua. Romo dan Roma Opa, terima kasih ya perhatian dan doanya untuk Oma Prapto yang sudah menikmati anugerah Tuhan selama 77 tahun ini. Oh, baru 77 tahun ya. Oma Prapto titip salam dan doa untuk Romo dan Roma Opa. Semoga Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaiknya untuk Romo dan Oma Opa. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih ya Romo dan Oma Opa. Sore ini tema kita adalah apakah lansia perlu berpantang dan berpuasa? Saya ulangi, apakah lansia perlu berpantang dan berpuasa? Ya, gereja kita sudah menetapkan bahwa umat di atas 60 tahun sudah tidak wajib berpuasa. Yang wajib adalah yang berusia antara 18 sampai 60 tahun. Tapi anak-anak di bawah 14 tahun dan lansia di atas 60 tahun wajib pantang kecil selama masa puasa itu 31 hari dan pantang selama 9 hari. Jumlahnya 40 hari untuk berpantang. Betul ya Moya? Iya. Betul demikian ya? Iya. Betul. Kalau salah nanti Romo yang betulin loh. Ya. Nah, puasa Katolik itu menurut saya kan boleh dibilang ringan, tapi juga berat. Ringan karena selama 45 atau 5 sampai hampir 50 hari itu kan hanya 2 kali puasa. Itu ringannya. Tapi berat karena puasa Katolik itu tidak ada sahur, sehingga selama 24 jam sebetulnya kita menahan lapar dan haus karena hanya makan minum sekali. Kalau pengalaman saya berpuasa, menahan lapar itu tidak berat. Jadi bagi saya loh, yang berat adalah menahan haus. Itu yang pernah saya alami. Bayangkan selama 24 jam itu saya benar-benar tidak minum. Padahal tubuh kita itu kan lebih kurang, kata orang-orang medis, itu kan 90% adalah air. Tapi karena puasa itu sudah diniati, ya jadi nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak ada masalah. Puasa itu kan niat ya Moya. Nah, iya, puasa itu kan niat, bukan dipaksa, bukan disuruh. Ya begitulah. Nah, kembali ke tema sore ini, apakah lansia
perlu berpantang dan berpuasa. Kalau menurut saya ini terpulang kepada kita masing-masing. Jika kondisi tubuh atau fisik kita tidak memungkinkan, ya kita tidak perlu memaksakan diri lah, karena bisa berakibat yang tidak kita inginkan. Nah, menarik apa yang dipetuahkan atau dinasihatkan Bapak Paus Fransiskus yang humanis itu mengenai pantang dan puasa. Beliau berkata, ya lebih kurang seperti ini. Pantang bukan hanya soal makanan, tapi juga menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita. Amin ya Mo ya. Amin. Ya. Nah, pantang bukan hanya perbuatan fisik, tapi juga mencakup transformasi batin. Nah, kata Bapak Suci adalah kita perlu menjaga hati, mengendalikan emosi dan keinginan yang tidak sehat. Ya serakah, ya marah, ya iri hati. Nah, tapi sebaliknya sikap kasih, sabar, dan rendah hati inilah yang utama. Lalu kita perlu menjaga pikiran untuk tidak berpikir negatif, menghakimi orang lain, buruk sangka, dan lain-lainnya. Lalu kata Bapak Paus juga, kita harus berbuat yang baik bagi orang lain, tidak bohong, menyakiti hati orang lain, mencuri, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Jadi pantang dan puasa kita itu menurut Bapak Suci, kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan, itulah sebenarnya, dan peduli terhadap sesama. Ini penting nih. Berpantang dan berpuasa yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani, itulah yang penting. Nah, monggo oma-opa yang masih mampu, silakan menjalani, silakan mengalami, dan silakan menikmati pantang dan puasa dengan niat murni sebagai sarana pertobatan di hadirat Tuhan di era atau tahun jubileum ini. Oma opa, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan Bapak Suci kepada kita aja loh ya, karena memang itu baik. Romo dan Oma opa, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, terima kasih Pak Prapto. Dan kelihatan masih ada lanjutannya ya. Nanti namun kita akan menyelingi dengan sebuah lagu ciptaan Paulus Cokordo Trijaya, cucu Raja Ubud. Ya, dia ini pemusik luar biasa. Dan dia menjadi dirigen bersama Romo Prir. Wah, ini luar biasa. Ini lagu ciptaannya dan ini dia main sendiri dan dia nyanyi sendiri. Wah, kita nikmati ya. Ini lagu Cokordo yang sekarang lagi berlibur atau tinggal di Ubud. Ubud Bali ya. Daerah yang memang luar biasa. Ubud ini banyak turis yang datang ke sana. Sementara anak dan dia sekali-sekali datang di Jogja ini di daerah Banteng, dekat Kentungan ya.
Nah, mari kita nikmati lagu kiriman dari Cokordo Paulus Trijaya. Mari, selamat menikmati. Ya Yesus Tuhanku, Engkau adalah hamba Yahweh. Engkau taat dan setia padanya. Engkau tak lari dari siksa dan cerca. Engkau berjalan di jalannya, langkahmu tanpa cacat celah. Ya Yesus Tuhanku, tak mudah mengikut teladanmu. Kami sering jatuh dalam cinta diri. Kami mudah tak setia dan berpaling, karena tak tahan derita, tergoda yang kami suka. Ya Yesus Tuhanku, topanglah kakiku, kuatkan langkahku untuk taat di jalanmu. Peganglah tanganku untuk setia pada janjiku dalam perkawinan suci. Ya Yesus Tuhanku, ku berseru kepadamu, dengarkanlah aku, dengarkan permohonanku. Baharuilah hatiku agar tak pernah ku khianati lagi perjanjianku. Ya Yesus Tuhanku, ku berseru kepadamu, dengarkanlah aku, dengarkan permohonanku. Baharuilah hatiku agar tak pernah ku khianati lagi perjanjianku. Ya, terima kasih Cokordo Paulus Trijaya. Ya, Bapak Ibu, sedikit saya ini jadi bapaknya bapaknya Paulus Trijaya itu Cokordo, anak dari Raja Ubud, ya, karena Sukowati ya, Raja Ubud. Nah, bapaknya ini
seorang angkatan dan istrinya orang Manado, sehingga dari kerajaan Ubud ini dia yang menjadi Katolik, dan anak-anaknya ada yang pernah jadi suster, dan Cokordo ini Paulus Trijaya dulu kakak kelas saya waktu novisiat dan juga di frater, tapi kelihatan dia mendapat panggilan yang lain yang khusus. Jadi bagaimana dia mengembangkan musik di PML Jogja, dan dia punya 2 anak. Ya, Cok, terima kasih untuk lagu yang indah sekali. Lagu yang indah sekali, luar biasa. Sudah banyak sekali lagu-lagunya, bisa dilihat nanti di YouTube itu lagunya Paul Jack. Ya, nah kelihatan ini Pak Prapto masih mau melanjutkan ya. Coba kita dengarkan ya Pak Prapto. Oh, sudah. Ini musiknya. Iya, itu dia. Sekarang kita akan mendengarkan sharing atau pertanyaan yang diajukan oleh Oma Sapuan. Selamat sore Oma. Bagaimana hujan deras ya sore hari ini di Jogja? Hujan deras sekali, airnya tinggi. Bagaimana di Pringgolayan Oma? Nah ini dia, kita dengarkan Oma Sapuan. Selamat sore Oma. Selamat sore Romo. Selamat Selamat sore. sore juga Oma, Opa, berkah dalam. Berkah Romo. dalam. Pada kesempatan ini saya mau bertanya tentang puasa. Dulu waktu saya mengikuti pelajaran untuk persiapan baptis pada tahun 59, dijelaskan oleh Romo pembimbing bahwa puasa secara Katolik itu makan kenyang sehari sekali. Jadi kalau biasa makan 3 kali sehari, dia tetap makan 3 kali sehari. Tapi yang boleh kenyang hanya sekali saja. Sedangkan yang 2 kali juga makan, tapi tidak kenyang. Minum air putih bebas. Tapi peraturan puasa yang sekarang berbeda, yaitu sehari hanya boleh makan sekali saja. Mohon petunjuk Romo, kenapa kok peraturannya berubah-ubah. Terima kasih Romo, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore Sugeng Dalu, berkah dalam Oma Sapuan. Ya, ini baru sekali kok berubahnya. Tapi saya rasa, jadi kalau kita berpuasa tetap makan 3 kali, artinya itu tidak puasa sebenarnya. Bahwa sekarang peraturannya berubah, boleh dikatakan berubah, tapi ini sudah menjadi pedoman untuk kita sekarang ini, karena perubahan ini juga belum lama. Nah, mengapa makan hanya sekali? Jadi dulu banyak yang bingung bahwa puasa itu makan kenyang sekali, lalu yang lainnya kurangi. Lalu di mana letak puasanya? Kalau kita memang sungguh-sungguh mau berpuasa, ya berpuasa artinya kita makan sekali. Nah, jadi bukan kenyang sekali lalu yang lainnya kurangi, tidak. Kita hanya makan sekali. Ya, saya kira ini yang pemahaman yang lebih baik, karena sebelumnya itu banyak yang bertanya, ini bagaimana nih, ini bagaimana nih, lalu diperbaikilah. Sebenarnya tidak dirubah, tidak berubah-ubah juga. Sebenarnya pemahaman yang baik, yang benar. Jadi kalau memang kita mau berpuasa, ya makan sekali saja. Nah, seperti mereka puasa yang lain kan hanya sekali makan.
sampai sepanjang hari ini hanya sekali makan. Nah, itu dia manfaatnya apa? Nah, tentu tadi saya sudah menyampaikan manfaatnya banyak. Lalu bagaimana dengan lansia? Apakah bisa? Tadi Pak Prapto juga sudah singgung. Jadi kita tidak wajib, tetapi yang berkenan silakan, asal jangan mengganggu kesehatan. Jangan paksa orang berpuasa sementara kesehatan kurang baik, malah tambah sakit ya. Tetapi yang penting apa? Ya, dekat dengan Tuhan seperti apa yang Pak Prapto tadi katakan ya. Ya Oma ya, kira-kira gitu Oma. Jadi sebenarnya tidak berubah-ubah, dan ini pun baru kali ini kita mengalami sedikit pergeseran, tetapi yang intinya adalah kalau memang kita mau sungguh-sungguh berpuasa, puasa makan sekali. Kalau dulu makan kenyang sekali, akan kita bingung makan sekali atau makan kenyang sekali, yang lainnya makan sedikit, tidak. Jadi kita cukup makan sekali saja, yang lainnya tahan-tahan. Kalau Oma tidak tahan ya sudah, karena tidak wajib, tetapi Oma bisa dengan sukarela untuk melakukannya. Begitu Oma ya sementara? Begitu ya? Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dulu Oma Lydia Setiawati, Betapa Hatiku. Saya kira Oma Lydia yang menyanyi sendiri ya. Ya di TikTok saya lihat Oma karaoke banyak sekali. Coba kirim lagunya ke Oma Maria supaya kita dengarkan juga. Ini enjoy. Lagunya apa judulnya? Betapa Hatiku. Mari kita nikmati. Kirim request dari Oma Lydia. Iya, Betapa Hatiku, Mus Mulyadi. Berterima kasih Yesus
Iya, lagu keroncong. Terima kasih Oma untuk lagunya. Dan nanti juga bisa kirim-kirim lagunya ya Oma Lydia. Iya, tadi kita dengarkan lagu. Sekarang kita coba mendengarkan sharing dari Opa Antoni Purbi, Berebah, Yogyakarta. Selamat sore Opa Antoni, apa kabarnya ya? Sudah hujan deras hari ini di Jogja nih. Mari kita dengarkan Opa Antoni. Selamat sore Opa, Oma yang terkasih, para romo, suster, bruder, dan pecinta acara Senja Mempesona. Jumpa kembali dalam acara kita pada senja hari ini. Senang sekali kita bersama-sama membahas, berbagi pengalaman tentang masa puasa kaitannya dengan usia kita lansia ya. Dan memang banyak juga romo umat di lingkungan itu atau di tempat mana itu ya pernah bertanya apakah yang sepuh-sepuh ini tanda petik wajib untuk berpuasa atau berpantang. Iya, Ya, ini lalu pertanyaan di saya mana-mana karena itu ya, saya kalau angkat kita menurut undang-undang peraturan Katolik itu ya, Iya. pantang dan puasa kita memang diawali usia 14-an lah sampai dengan awal 60-an. Nah itu artinya apa? Artinya memasuki usia 60, 61 ke atas ya secara letterlek ya, secara harafiah itu bisa kita tafsirkan bebas saja ya. Artinya kalau bebas ya menurut aturan itu ya tidak wajib untuk berpantang atau berpuasa. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya bahwa masa prapaskah ini tujuannya kan bukan sekedar berpuasa berpantang kenyang sekali atau mengurangi kesenangan hobi kita, bukan sekedar itu. Tetapi dalam ajaran iman Katolik ya, yang intinya adalah bahwa masa prapaskah ini masa bagi kita untuk merenungkan kembali, menghayati penderitaan Yesus ya, lewat sengsara, wafat ya. Kemudian nanti ketika kita sudah melewati masa-masa itu, kita merayakan Paskah, kita bersuka cita. Nah, karena masa mengenang, menghayati, merenungkan peristiwa keselamatan Allah dalam kesengsaraan Yesus, ya tentunya tidak layak dong masa tetangga sedang mengalami musibah kematian, lalu kita nyetel musik kenceng gitu ya, makan prasmanan di hadapan orang yang berduka ya tentu tidak layak lah ya. Nah harapannya adalah bahwa masa prapaskah ini mengajak kita untuk memurnikan kembali hidup kita, menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus sebelum sengsara dan wafat. Apa saja ajaran Yesus yang diajarkan kepada kita lewat para rasul ya, antara lain ya, yaitu penyangkalan diri. Nah bentuk penyangkalan diri ini kan bertobat ya. Yesus seringkali mengajak para muridnya menyangkal, siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib ya, ikut menderita bersamaku. Nah, itulah makna intinya dalam masa prapaskah ini. Kita memang diajak untuk menyangkal diri, melakukan tobat, silih ganti kita atas perbuatan-perbuatan keberdosaan kita. Itu kita murnikan kembali hidup kita melalui laku tapa ya. Laku tapa ya kita mengurangi kesukaan-kesukaan jasmaniah kita. Lalu di samping itu pemurnian kita tidak hanya kaitannya dengan badan ya, melatih menahan keinginan nafsu jasmaniah itu ya lewat panca indera kita.
kebiasaan melihat yang tidak baik, mendengarkan yang tidak baik, ya, mengucapkan yang tidak baik, merasakan, berpikir yang tidak baik dan sebagainya, melakukan yang tidak baik dan sebagainya. Nah, itu melalui tapa, ya, melalui mati raga penyangkalan diri, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Maka sebetulnya menurut pengalaman saya, Romo, bahwa ketika kita ini mengurangi jatah makan, ya, atau mengurangi, syukur-syukur menghentikan kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi kita yang tidak baik, ya, dengan berpantang itu sebetulnya kita dilatih untuk semacam, ya, latihan rohani lah, ya. Tidak hanya latihan jasmani tanda petik diet gitu, ya, tetapi kita diajak untuk latihan rohani. Maka berpantang atau berpuasa ini tujuannya sebetulnya bukan diet fisik supaya, ya, secara physically bisa sehat, ya, dengan mengurangi makan minum tertentu, ya, berpantang akan makan minum kebiasaan tertentu, maka tubuh kita, pikiran kita, mental kita juga akan terkendali. Saya rasa itu, Romo, intinya bahwa di masa lansia ini secara tanda petik, ya, hukum gereja kita para lansia tidak ada kewajiban. Hanya saja wajibnya kita adalah melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, yaitu menyangkal diri, bertobat, mengampuni, ya, mengasihi orang yang membenci kita dan sebagainya. Nah, itu di masa Prapaskah ini kan bisa kita lakukan dengan laku tobat, ya, kemudian berdoa, ya, kemudian berderma, berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau kita ingat akan kata-kata Yesus bahwa barang siapa engkau melakukan kepada orang miskin, orang melarat, orang tersingkir, itu engkau melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, ini kan suatu gambaran bahwa di masa lansia kita memang secara fisik sekali lagi tidak berpuasa, mengurangi, tidak makan minum dan sebagainya, tetapi kita meningkatkan kehidupan rohani kita, perhatian kita pada orang lain, lewat misalnya kunjungan kepada orang sakit, mendoakan orang sakit. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dalam mengisi masa Prapaskah ini. Berpantang dan berpuasa sekali lagi bukan tujuan kita diet, ya, mengurangi berat badan, mengurangi kolesterol dan sebagainya, tetapi yang utama adalah mengurangi keberdosaan kita dengan laku tobat, dengan berbuat baik, berderma kepada orang lain dan berdoa mohon pengampunan Tuhan, supaya ketika kita melewati masa pemurnian ini kita bisa merayakan kebangkitan, tanda petik, ya, kebangkitan diri kita kepada hidup yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Saya rasa sekali lagi itu, Romo, sedikit katekese atau sharing pengalaman saya. Selama ini memang saya terus terang tidak mengurangi makan dan minum karena badan saya sudah kecil. Tetapi saya berusaha untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam sabdanya, pengajaran-pengajaran dalam lewat gereja, ya. Itu saya usahakan untuk saya lakukan dengan sungguh-sungguh dalam perbuatan yang nyata, dalam doa, dalam permenungan, mendalami kitab suci, dalam mengurangi kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Demikian Opa Oma yang terkasih, semoga kita dapat menjalani melalui masa Prapaskah ini untuk kehidupan yang lebih baik secara rohani kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, benar sekali, Opa Antoni. Ada suatu gambaran Cina kuno, ya. Itu ada seekor kera, tutup mata, tutup mulut, tutup telinga.
filosofinya apa ya? Jadi ketika kita mendengar yang tidak baik, tutup telinga. Ketika kita melihat yang tidak baik, tutup mata. Ketika kita mau berbicara yang tidak baik, tutup mulut. Nah, itu juga salah satu bentuk ya bagaimana kita berusaha menjauhkan segala yang tidak baik. Nah, mungkin saya ingatkan lagi, jadi bagi lansia di atas 59 tahun, puasa tidak lagi diwajibkan. Tetapi opa oma yang mau berpuasa, monggo. Dan terutama jika ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, jangan paksa diri. Namun, pantang, jadi tidak diwajibkan, tetap dianjurkan sesuai dengan kemampuan. Begitu ya umpama tambahannya sedikit. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu Tuhan Menyapa. Wah, ini Martin Rooney, ada seorang Romo SPD, tetapi dia telah dipanggil Tuhan. Kita dengarkan lagu Pater Martin Rooney. Selamat mendengarkan. Oh
Nah, kita masih ada Bapak Markus, ya. Bapak Markus dari Delanggu. Ini mau sharing atau mau bertanya? Mari kita dengarkan. Selamat sore Pak Markus. Mau Pak, selamat siang. Iya, selamat siang, selamat Saya sore. mau sedikit sharing. Monggo, monggo. Kebetulan pada minggu-minggu kemarin saya mengalami flu berat, sehingga aktivitas saya terganggu. Rasanya badan ini nggak enak, tetapi saya tetap pergi ke gereja tiap hari, diusahakan ke gereja tiap hari, dan selalu curhat pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya kok ternyata sakit itu tidak enak, dan kenapa tidak sembuh-sembuh? Sehingga, tetapi 3 hari ini saya sudah beraktivitas normal kembali, sehingga kesehatan saya sudah mulai pulih, bisa beraktivitas. Banyak teman datang ke tempat saya menanyakan kenapa, tetapi memang kadang-kadang pikiran kita sendiri yang membuat kita sakit. Memang kita harus berpikiran jernih, berpikiran positif, mencari teman pun juga harus selalu memilih. Karena kalau mencari teman, menentukan teman, kalau pas salah pilih juga kita biasanya kena arus teman-teman yang berpikiran negatif. Jadi saya curhat pada Tuhan, dan ternyata Tuhan menyembuhkan saya. Bahagia sekali saya yang merasa sudah berumur, tetapi memang kalau sudah seusia saya sekitar 68, 67, kalau mengalami sakit rasanya susah untuk kembali fit. Mengembalikan kondisi seperti waktu sehat itu butuh waktu, butuh ketenangan, butuh pengorbanan, dan yang pasti harus selalu Tuhan Yesus menyertai kita. Kita serahkan, kita percaya, ternyata dengan iman percaya Yesus pasti mengabulkan apa yang saya alami. Bahagia sekali saya untuk sudah sembuh dari kondisi saya, sudah beraktivitas, tetapi belum maksimal. Dulu waktu sehat itu bisa seminggu itu goes sekitar 120, 100. Tetapi pada masa prapaskah ini saya praktis belum beraktivitas bersepeda. Puasa sepeda ya Pak ya? Kegiatan di rumah baca. Sehingga tetapi harus kita mulai nanti sesudah Paskah, mungkin kita tidak berpantang dan berpuasa sehingga kita bisa fit kembali. Kebetulan saya berpantang daging selama 40 hari. Demikian berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ini dia Bapak Markus
siklis, dia biasa naik sepeda ya. Ya, dia berasal dari Delanggu setelah Solo ya. Ya, terima kasih Pak Markus, semoga sehat kembali ya. Sekarang kita akan memutarkan lagu rohani bahasa Jawa ya, Berkah Saking Suhargo. Ini dari Opa Matius Marno. Mari kita dengarkan, semoga terhibur. Yesus Kristus, bos berkahi kita sedaya.
Ya, itu tadi dari Opa Matius ya. Nah, sekarang kita akan berangkat ke Parangtritis, Ganjuran. Siapa dia? Ini Opa Gogong. Selamat sore, Opa. Nah, ini kita dengarkan dari wilayah Lukas, Gereja Tambran ke arah Parangtritis. Selamat sore. Iya, monggo. Ya Pak Gogong. Selamat sore. Selamat sore. Semua pendengar radio Senja Mempesona, opa-oma yang kami banggakan. Walaupun kita sudah lansia, tetapi kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Dalam tema sore hari ini, apakah lansia wajib berpantang atau berpuasa? Apakah dampak negatifnya dari berpantang dan berpuasa? Di dalam liturgi gereja, berpantang dan berpuasa hendaklah bisa dilakukan semua umat beriman, tetapi ada batasan umur. Dan tentu saja itu juga tidak menjadi pokok dalam aturan kita menjalankan berpantang dan berpuasa. Ada juga yang sebelum atau belum sampai usia 60 tahun tidak wajib berpantang ataupun berpuasa karena dia sedang mengalami gangguan kesehatan. Sebaliknya, barangkali opa-oma dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik-baik sekali, ingin mengikuti atau menjalankan berpantang dan berpuasa, itu juga lebih baik. Menurut hemat saya, berpantang dan berpuasa memang wajib kita menjalankan. Tetapi kita harus juga melihat kondisi kesehatan kita masing-masing. Baik, di dalam liturgi gereja berpantang dan berpuasa itu hendaklah itu suatu kegiatan atau aktivitas yang kita jalankan untuk membangun rekonsiliasi hubungan baik kita kepada Tuhan kita yang kita imani, juga kepada sesama kita. Dan itulah sebenarnya yang menjadi ataupun tujuan kita menjalankan berpantang dan berpuasa. Harus menjadi atau berdampak positif bagi kita yang menjalankan berpantang dan berpuasa di dalam menjalin hubungan, menjalin keakraban dengan Tuhan dan sesama kita. Maka apabila kita maknai secara iman, kegiatan berpantang dan berpuasa itu secara iman tidak ada hal yang negatif. Beda kalau kita menjalankan pantang dan puasa itu hanya untuk kebutuhan jasmani. Banyak sekali orang-orang yang berpantang dan berpuasa karena dia mempunyai riwayat diabetes dan lain sebagainya. Dan ada juga berbagai macam kondisi badan yang tidak memungkinkan. Apabila kita menjalankan pantang dan berpuasa, itu berakibat jelek atau berakibat buruk bagi opa-oma atau orang beriman
dalam menjalankan pantang dan berpuasa. Maka yang paling bijaksana, paling tepat adalah berpantang dan berpuasa itu hendaklah mengikuti atau melihat kondisi kesehatan kita masing-masing. Dan sekali lagi, kalau kita mengikuti pertemuan APP khususnya yang PPKP Jogja Barat, pada pertemuan APP yang ketiga itu kita diajak untuk mencermati, mencari kebaikan-kebaikan di dalam kita menjalankan berpantang dan berpuasa. Maka di sana kita temukan bahwa berpantang dan berpuasa hendaklah bisa membangun rekonsiliasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada sesama kita. Dan itu betul-betul bisa berdampak di dalam kita bermasyarakat, hidup menggereja, dan dimanapun kita berada. Barangkali itu Romo, Opa Oma yang bisa kami sampaikan untuk sharing pada sore hari ini. Saya, Mas Gubo atau Opa Suyatno, selaku Ketua Wilayah Gereja Wilayah Santo Lukas Tambran, mengucapkan terima kasih atas kesempatan sharing pada sore hari ini yang diberikan kesempatan kepada saya. Selamat sore, berkah dalam, Opa Oma, semangat dan bermanfaat bagi sesama kita. Terima kasih dan matur nuwun. Matur nuwun, sugeng dalu, berkah dalem. Ya, Opa Gogong, nanti bisa dibagikan sharing ini. Saya lihat di Tamran banyak sekali lansia, dan ketika saya memberikan rekoleksikan, saya singgung-singgung ini, tolong nanti dibagikan untuk para lansia yang ada di wilayah Santo Lukas Tambran. Nah, ternyata begitu banyak sharing, pertanyaan yang melengkapi, dan semoga Opa Oma nanti kalau sudah dibagikan di grup Sensona, coba dengarkan sambil melihat kembali bagaimana kita, apa yang sudah kita lakukan. Dan tentunya nanti mulai berikut nanti selalu ada kesempatan untuk bertanya. Kalau bertanya mungkin Opa Oma pasti banyak yang mau bertanya ya. Tidak apa-apa, silakan. Pertanyaannya direkam ya, lalu sampaikan kepada Oma Maria. Dan tentu saja semoga siaran ini Sensona tetap bermanfaat bagi kita. Meskipun kita sudah tahu, tetapi kalau kita diingatkan, nah itu dia. Dan sekarang kita akan putarkan lagu siapa ini ya? Lagu yang belum diputarkan, lagu rohani bahasa Jawa sudah. Leo Sayer, More Than I Can Say. Siapa ini? Opa Matius Muksin. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. I love you more than I can say.
lagu dari Opa Matius. Sekarang kita dengarkan pertanyaan dari Oma Tin. Ya, Oma Tin mau bertanya apa ini? Ya, kita dengarkan pertanyaan dari Oma Tin. Apa nih? Ya, sekarang kita dengarkan. Selamat sore, Oma. Ya, pertanyaannya dari Oma Tin, titip saya yang ngomong gitu. Iya, Oma. Jadi kan Opa juga bapakku kan membahas soal pantang dan puasa bagi lansia. Ya, saya sih menangkapnya intinya bukan hanya soal lapar atau haus, itu kan hanya sarana. Betul, Oma. Iya, terus Oma, lanjut Oma. Iya. Nah, tapi lebih diutamakan kepada apa ya, pengendalian hati, peningkatan kualitas Hidup. hati kita, Hati, ya, bagaimana, Iya. apakah mungkin maksudnya itu mempunyai kasih yang lebih baik, nggak suka menghakimi, nggak suka jahat-jahat gitu kali ya Bapakku ya, kira-kira Iya, Oma. apa tujuannya lapar dan dahaga tadi itu. Jadi lebih kepada ke hati gitu. Bapakku ini Omatin terus tanya, kalau pantang dan puasa untuk lansia itu tidak wajib lapar dan dahaga maksudnya, tapi lebih kepada mengkoreksi hati diri sendiri. Terus pertanyaannya, kalau masa prapaskah itu kan selalu ada pengakuan dosa. Lah, pengakuan dosa itu kan selain Paskah juga Natalan. Pertanyaannya, untuk lansia di atas usia 80 tahun itu apakah juga wajib pengakuan dosa? Gitu Bapakku pertanyaannya. Karena kan ada sebagian Romo yang mengatakan udah 80 tahun lebih nggak usah mengaku dosa. Dosa apalagi yang mau dibuat, kan sudah tua renta. Gitu Bapakku. Mohon berkenan Bapakku menjelaskannya. Terima kasih kepada Oma Opa yang sudah sharing. Terima kasih juga kepada Bapakku. Dadah. Iya, Oma. Jadi kalau ada yang mengatakan umur sudah 80 tahun tidak perlu mengaku, menurut saya tidak. Kan ketika kita lansia, tentu tetap ada keinginan untuk berbuat dosa. Nah, di gereja Tamran, di tempatnya Opal Gogo, jadi Romo yang ke rumah-rumah, entah memberikan minyak suci, entah memberikan pengakuan. Dan kebetulan di daerah Tamran, kami berdua sama Romo Paroki ke rumah-rumah. Kalau Romo sendiri itu baru salah satu dari wilayah. Jadi dia datang jam 8, bisa selesainya jam 4 sore, katanya begitu. Lalu setelah saya ada dan sering di Tamran, lalu saya diajak jadi separuhnya. Jadi jam 12 kita sudah bisa makan siang di Tamran. Jadi kalau saya ibaratkan,
hidup kita ini seperti pohon. Kalau sering dipangkas, dibersihkan, kan jadinya pohon itu akan menumbuhkan daun-dahan yang segar kembali. Dan juga bisa berbuah lebih banyak lagi. Iya, seperti pohon kalau kita pangkas, dia akan tumbuh. Demikian juga dalam hidup kita. Meskipun kita sudah lansia, kita kalau masih bisa pergi sendiri ke romo-romo, saya mau mengaku dosa, monggo. Kan setelah pengakuan kan hati kita menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi segar. Ya, kita umumnya pengakuan dosa itu nafas. Kalau mau Natal atau mau Paskah. Tapi yang baik, ya masa kita mangkas pohon itu hanya menjelang Natal dan Paskah. Jadi kalau sudah rimbun, kita pangkas lagi, kita bersihkan. Sampai kapanpun. Jadi kalau memang tidak bisa ke gereja, ya minta romonya, romo, waktu kunjungan romo saya mau mengaku. Itu kan lebih baik lagi. Nah, begitu ya umatin. Jadi hidup kita ini perlu selalu dibersihkan. Siapa bilang kalau sudah lansia, kalau sudah umur 80 atau 90 tidak berbuat dosa? Dosa marah kah? Dosa apa? Masih suka maki-maki kah? Dan lain sebagainya. Dan itu semua akan sangat membantu kita kalau kita sering mengakukan dosa kita. Gitu ya, Oma Maria, Oma Tin. Jadi tidak perlu tanggung, tidak perlu malu, tidak usah sudah umur 80 tahun. Jadi berapapun umur, tidak ada yang membatasinya. Karena kesempatan untuk membersihkan diri kapanpun. Masa setelah umur lansia begini tidak mandi? Kan tetap mandi kan? Nah, pengakuan dosa itu juga ibaratnya seperti kita mandi. Bagaimana mati bisa memberikan kelegaan? Jadi kalau Oma nanti pas datang ke Jogja, tidak perlu ini Paskah, ini Natal mau mengaku dosa, kapanpun. Atau kalau saya pergi ke Malang, Oma Tin mau minta saya mau mengaku, silakan. Meskipun dosanya hanya satu saja, silakan. Nah, kan begitu. Nah, semoga jawaban saya ini bisa memberikan peneguhan. Ya, ya Oma Tin, Oma Maria, barangkali ada sesuatu yang masih mau disampaikan tidak ini? Saya lihat dulu. Oma Maria bertanya, oh sudah. Lalu Oma Antoni sudah. Lalu Oma Sapuan sudah. Oh, Oma Louis yang minta lagu ini. Oma Louis, God be with you till we meet again. Ya, baik, kita putarkan lagu. Kalau Oma Maria masih mau memberikan evaluasi, silahkan ya. Boleh telepon langsung atau telepon ya Oma ya, supaya kan tadi Oma belum sempat mendengarkan semua. Tapi menarik sekali tadi sharing-sharing dan pertanyaan, sehingga membuka wawasan kita. Jadi bukan soal harus ini atau harus itu, tetapi bagaimana kita membuat hati kita dekat dengan Tuhan. Karena segala sesuatu bersumber dari hati. Kalau hatinya baik, akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan baik. Kalau dalam hati kita sudah ada hati yang jahat, ya kata-kata jahat keluar, maki-maki keluar. Itu yang perlu kita bersihkan. Tidak perlu batas umur. Jadi pengakuan dosa kapanpun. Jadi tidak berarti sudah lancar tidak perlu mengaku dosa lagi. Perlu. Karena pohon itu perlu sering dipangkas supaya tumbuh tunas baru, dan meskipun sudah lansia masih bisa berbuah dan buah yang lebat. Nah, itu dia. Nah, memang ada risiko kalau kita berpantang dan berpuasa. Ya, ini saya coba berikan beberapa risiko
Misalnya risiko malnutrisi dan kekurangan gizi. Jika pola makan tidak diatur dengan baik, bisa menyebabkan kekurangan protein, vitamin, dan mineral penting. Juga bisa membuat gangguan kesehatan akibat dehidrasi. Lansia lebih rentan mengalami dehidrasi yang dapat memicu masalah kesehatan seperti pusing, lemas, atau gangguan ginjal. Lalu menurunnya massa otot, kelelahan. Kekurangan asupan protein bisa menyebabkan kehilangan massa otot yang berdampak pada kekuatan dan keseimbangan tubuh. Bisa gangguan tekanan darah, bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, kurang makan, tidak makan ini, itu, dan lain sebagainya. Terutama bagi lansia dengan wilayah hipertensi atau hipotensi, memicu penyakit kronis. Jika tidak dilakukan dengan bijak, puasa bisa memperburuk kondisi seperti diabetes, MAH, atau gangguan jantung. Begitu ya Oma Maria, Oma Tin, semoga berguna. Jadi kapanpun Oma mau mengaku dosa, silahkan. Ya, tidak harus mengikuti lansia sudah umur 80, 90 tidak belum mengaku dosa. Tetap perlu Oma, seperti pohon. Ya, kalau kita mau menghasilkan, ya pangkaslah. Dan memangkas itu adalah kesempatan melalui pengakuan dosa. Ini Oma Luis, God be with you, till me with me, till we meet again. Mari kita dengarkan selamat menikmati. Halo Oma Luis, Denpasar, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Sudah lama kirim lagu kan. Till we meet
lagu bagus sekali ya. Oma Lydia sudah, Oma Louis sudah. Nah, ini saya berikan tips ya. Tips aman untuk para lansia berpuasa dan berpantang. Jadi sebelum memutuskan mau berpantang atau berpuasa, konsultasi dengan dokter sebelum memulai puasa. Terutama jika memiliki penyakit kronis. Ya, Oma, perbanyak asupan cairan untuk mencegah dehidrasi. Dan pastikan nutrisi seimbang, termasuk protein, serat, dan lemak sehat saat berpuasa. Hindari puasa ketat atau berlebihan, terutama jika merasa lemah atau pusing. Dengarkan tubuh. Jika merasa tidak kuat, lebih baik beristirahat dan tidak memaksakan diri. Nah, itu dia. Dan hampir semua sudah terputarkan, sudah terjawab. Ya, Oma Maria, saya telepon, mungkin bisa memberikan sedikit evaluasi atau ajakan. Nanti kalau kelihatan saya tidak menjawab, Mama langsung omong saja ya. Ya Oma, ini kesempatan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya, silakan Oma. Iya. Masih? Iya, silakan. Iya, Oma. Omong saja. Iya. Oke. Iya, Oma. Iya, Bapakku. Iya, silakan. Silakan. Iya. Tadi saya menyimaknya itu ekor-ekornya. Mulai jam berapa tadi? 7. Saya nyimaknya itu. Iya. Ini saya sudah ngomong. Iya. Iya, terima kasih Bapakku tadi menjelaskannya dengan baik, dengan jelas. Jadi kan Oma Opa biar lega, termasuk Mama saja, itu. Iya. Meskipun suka marah-marah termasuk dosa ya Bapak ya. Iya. Maksudnya sih mungkin bukan dosa besar, tapi mungkin yang bersangkutan atau mama saya mungkin pengen aku dosa gitu. Iya. Itu Bapakku acara radio ini menurut saya itu bagus sekali. Seperti Bapakku bilang itu bukan nggak ngerti sama sekali kok Oma Opa ini, tapi kalau dibahas bareng-bareng gitu kayaknya kan melegakan. Gitu Bapakku. Yang lainnya. Sehat-sehat ya Bapakku ya, sehat-sehat ya Oma Opa ya, bentar lagi Paskah. Gitu. Makasih Oma Opa, makasih Bapakku. Sampai jumpa. Dadah. Oke, Oma, terima kasih untuk telah menyampaikan beberapa hal yang sungguh luar biasa. Iya, kita percaya bahwa apapun yang tadi diseringkan tentu dari pengalaman hidupnya. Dan akhirnya Opa Oma diajak untuk bersama-sama memahami hal ini sebagai kesempatan untuk lebih memperdalam apa yang kita alami ini ya. Nah, sekarang tentu kita ingin menutup perjumpaan kita. Lagu apa tadi ya? Ya ini saja. Biarlah engkau semakin besar, aku semakin kecil. Ini lagu saya buat untuk kakak yang merayakan 40 tahun imamatnya sebagai imam di pedalaman Kalimantan sana. Saya buatkan lagu nanti akan dinyanyikan pada saat 40 tahun imamatnya. Ini saya buat liriknya dan saya kirimkan dia senang sekali. Nah ini
sudah buatkan lagunya dan mari kita dengarkan. Semoga semua terhibur. Di tanah yang kau tunjukkan, melayani dengan kasih di tengah umatmu, ya Tuhan. Lewati lembah dan tantangan Kalimantan, namun kasih-Mu tetap menyertaiku. Menyusuri sungai, masuk hutan, Engkau yang kuatkan langkahku, setia di jalan-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil, segala karya, segala cinta hanya bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ku tanam benih dalam doa, ku pelihara dengan setia, kini tumbuh dan berbuah, anak-anak-Mu jadi terang, ya Tuhan. Ku tanam benih dalam doa, ku pelihara dengan setia, kini tumbuh dan berbuah, anak-anak-Mu jadi terang. Gereja berdiri, iman berseri di hati umat yang Kau kasihi. Syukurku panjatkan, oh Tuhan, setia-Mu tak berkesudahan. Oh betapa indahnya kasih setia-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil, segala karya, segala cinta hanya bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Iya. Iya, itu tadi lagu dan mari kita tutup dengan doa. Dan sebelumnya mau Oma Eni, bagaimana kabarnya? Sudah lama nak dengaran tapi pasti lagi mendengarkan radio ya. Sehat-sehat Oma ya. Kita doakan selalu. Dan juga Opa Parman, bagaimana keadaan terakhir Opa? Sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap berharap, dan semoga semua sharing-sharing ini meneguhkan kita semua. Nah, sekarang ini Oma Maria minta diputarkan lagunya Bruri ya, tapi saya nyanyikan ya Oma ya, saya nyanyikan ya. Bentar, saya putarkan dulu lagunya Bruri ya. Iya. Sekarang pukul 20.41. Iya. Sekarang pukul 20.41. Sekarang pukul 20. Mulai wajah ayu, itulah kenangan yang terakhir denganmu. Mendekati dirimu, kau diam. Sekarang Tersunyi senyuman di
Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sampai jumpa. Ya, Opa Ma, kita tutup dengan berkat Tuhan. Semoga kita sekalian dan terutama opa-oma yang sakit senantiasa diberikan kekuatan, dan semoga hari-hari ini menjadi hari-hari berkat untuk kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.